Sampai lagi di hotel. Niatku memang akan menemui wanita yang bernama Maya tadi. Semoga saja ia belum check out. Sin, customer atas nama Maya tadi masih ada di kamarnya? Tanyaku pada Sinta. Masih, Bu. Oh, oke. Aku dan Ferry memutuskan untuk naik ke lantai atas menggunakan lift supaya cepat. Kamar yang dimaksud ada di lantai 3. Kami naik lift tak hanya berdua. Ada orang lain yang membuat tingkah jahil Ferry terbatas. Kamu kok yakin banget sama wanita itu? Ferry bertanya. Fer, dia itu mirip sama yang difoto loh. Kasihan juga Pak Nadimin. Lagian katanya kamu mau bantu nyari, tapi belum ada hasil. Ketusku. Susah Rel, gak ada foto dewasanya kan? Apalagi sepertinya anak Pak Nadimin sudah menghilangkan identitasnya. Mungkin ia pergi ke luar negeri. Sudah 10 tahun Rel, komentar Ferry. Ya makanya aku penasaran sama wanita tadi. Ayo, akhirnya lift membuka. Kami sudah sampai di lantai yang dimaksud. Mencari nomor kamarnya tidak terlalu susah, karena aku pemilik hotel ini. Nah, ini kamarnya, ucapku di depan kamar customer yang bernama Maya. Pintu tertutup rapat. Kamu yakin gak akan ganggu kenyamanan dia? Ferry khawatir. Demi penyelidikan, Fer. Sinta bilang ia sedang cari alamat, tapi gak disebut alamatnya. Jawabku menjelaskan. Tok, tok, tok. Pintu mulai ku ketuk. Sudah beberapa detik tak ada sautan juga dari dalam. Apa dia tidur? Aku menduga. Mungkin saja, komentar Ferry. Kembali aku mengetuk pintu. Lagi pula ia tak perlu khawatir. Sebelum membuka pintu, satu bola matanya bisa mengintip dari lubang pintu kecil yang sengaja dibuat. Tiba-tiba pintu membuka. Maaf, ada apa ya? Tanya wanita yang kuduga anak Pak Nadimin itu. Akhirnya dia keluar juga. Selamat siang, Mbak. Maaf mengganggu waktunya. Nama saya Aurel. Saya pemilik hotel ini. Tadi saya lihat Mbak check-in dengan nama Maya Kartika. Betulkah? Tanyaku langsung. Oh, Mbak Aurel pemilik hotel? Betul. Lalu ada apakah? Tanyanya heran. Aku bingung harus bicara apa. Maaf Mbak, nama saya Ferry. Jadi begini, kami sedang mencari seseorang dan kebetulan orang yang kami maksud itu sangat mirip dengan wajah Mbak Maya. Namanya pun sama. Sebelumnya, apa Mbak kenal dengan nama Pak Nadimin dan Bu Samsiah? Ferry membantuku dalam penyelidikan ini. Ia lebih dulu bicara. Hah? Pak Nadimin dan Bu Samsiah? Tunggu, mereka berdua orang yang sedang saya cari. Mereka orang tua yang saya tinggalkan sejak 10 tahun yang lalu. Kalian kenal dengan orang tua saya? Sontak kami kaget sekaligus tenang. Seketika nafasku lega. Jadi benarkah ini? Mbak Maya anaknya Pak Nadimin? Ferry bertanya. Mbak Maya manggut-manggut. Alhamdulillah, ucapku juga Ferry. Jadi kalian tahu di mana orang tua saya? Tanyanya. Wanita itu bertubuh tinggi lumayan besar. Miriplah dengan Tante Windy. Wanita ini berusia sekitar 35 tahunan atau lebih. Selama ini kami membantu mencari anak Pak Nadimin dan Bu Samsiah. Kami tidak menyangka kalau kami bisa menemukan Mbak di hotel milik kekasih saya ini. Ih Ferry, aku menegurnya karena masih saja gombal di depan orang lain. Aku sungguh malu-malu kucing. Boleh saya minta alamatnya? Tanya Mbak Maya. Boleh Mbak. Sebentar, saya tuliskan dulu. Aku merogoh kertas dan ballpoint untuk menulis alamat. Ya ampun, kamu hafal alamatnya? Tanyaku pada Ferry. Hafal. Ferry raih ballpoint dari tanganku. Di mana wanita itu? Tiba-tiba terdengar suara seorang pria sangar mencari-cari seseorang. Otomatis aku dan Ferry yang akan mencatat alamat seketika teralihkan pada sumber suara. Hah, dari peristiwa ini yang terkejut adalah Mbak Maya. Bluk!
Tiba-tiba Mbak Maya tutup pintu dengan kasar tanpa permisi. Apa dua orang preman itu mencari Mbak Maya? Mereka nampak sangar sekali. Kok bisa Pak Satpam masukkan mereka ke dalam? Itu siapa ya, Fer? Ferry hanya menggelengkan kepalanya. Maya, di mana kamu? Seseorang berteriak. Ia hampir mendekat ke arah aku dan Ferry. Di belakang preman itu menyusul dua satpam hotel. Maaf Pak, silahkan masuk ke hotel ini dengan tertib dan tenang. Tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan hotel. Satpam menegur mereka. Kita tidak ingin cari ribut. Kami hanya ingin mencari si Maya. Gue tahu dia di sini. Sejak tadi gue pantau hotel ini. Si Maya masuk ke dalam hotel ini. Preman itu bicara kasar. Maaf, ada apa ini? Ferry mencegah mereka. Dua preman itu berhenti. Kita hanya ingin mencari penghuni hotel di sini yang bernama Maya. Preman itu menjelaskan. Mereka preman atau debt collector. Oh, begitu. Memang ada masalah apa dengan customer kami yang bernama Maya? Kami harus tahu permasalahannya. Bagaimanapun juga, kalau orang yang Anda maksud itu sebagai customer kami, berarti sudah menjadi kewajiban kami sebagai pihak hotel untuk melindunginya. Ferry angkat bicara. Maya lari dari bos kami di Thailand. Kami baru menemukan identitasnya lagi setelah kami melakukan pencarian selama 2 hari. Preman itu menjelaskan. Aku dan Ferry kaget. Apa? Lari dari bos? Iya. Awas, mana dia? Mana? Bentak preman itu. Para penghuni hotel keluar dari kamar mereka masing-masing melihat kejadian ini. Mungkin terganggu karena kebisingan yang diakibatkan oleh preman ini. Mas, maaf, orang tersebut mungkin tidak ada di sini. Maya yang kalian maksud mungkin tak ada di sini. Aku angkat bicara. Bohong, gue lihat dia masuk ke hotel ini. Preman itu membentakku. Maaf, kalian jangan buat kerusuhan. Keluar dari sini. Ferry memaki mereka. Dan kalaupun iya, coba kalian bersikap lebih baik dan tenang. Ferry didorong oleh mereka. Preman itu menggedor-gedor pintu dengan keras. Setiap pintu. Ayo, pergi kalian. Satpam hotel memaksa mereka pergi. Namun nihil, preman itu malah terus memaksa. Kami masih menatap kaget mereka. Maya, Maya. Preman itu berteriak-teriak. Dan sepertinya mereka tahu kalau ada nama Maya di kamar yang kini ada di hadapanku. Pergi kalian. Aku mengusir mereka. Security, bawa mereka. Titahku pada security. Mereka manggut-manggut menurut perintah. Tapi kedua preman itu malah memaksa. Ferry sedang angkat panggilan. Pasti dari kliennya. Security memaksa mereka keluar. Tapi kedua preman itu malah menyerang. Ada baku hantam. Ferry menyadari kejadian itu. Ia membantu security mengusir mereka. Aku mulai ketakutan. Mbak Maya tak keluar. Ia pasti ada masalah. Ya ampun, kasihan sekali Pak Nadimin. Punya anak dua-duanya tersandung kasus. Bluk, bluk. Ferry hadang mereka. Dia lumayan jago berkelahi. Tapi kasihan. Security, Ferry dan dua preman itu saling baku hantam. Mereka kalah oleh Ferry. Tiba-tiba pintu kamar hotel Maya terbuka. Semua mata tertuju padanya. Pergi kalian. Mbak Maya keluar. Hei, preman itu tahu dengan adanya Mbak Maya. Jadi benar, wanita yang bernama Maya itu yang mereka cari. Seorang preman segera hengkang menghampiri Mbak Maya. Aku hanya diam menganga melihat Ferry yang masih baku hantam dengan satu preman. Kini security berhasil menangkap satu preman itu. Tapi yang satunya malah bersitegang dengan Mbak Maya. Aku jelas melihat. Jangan ganggu aku di sini. Pergi kalian, atau aku tembak. Dek. Mbak Maya todongkan sebuah pada mereka berdua. Ya Tuhan, Mbak Maya ternyata punya senjata api. Bagaimana bisa? Siapa sebenarnya mereka? Bagaimana juga security tak mendeteksi ada pengunjung yang membawa senjata api? Jangan macam-macam, atau kalian akan mati. Mbak Maya makin mengancam. Wajahnya memerah karena ketakutan.
tapi senjata api itu masih ada di tangannya, menodong ke arah preman yang kini ada di hadapannya. Aku terdiam menyender ke tembok penuh ketakutan. Ferry melihatku. "Security, kenapa bisa tamu hotel bawa senjata api? Kalian tidak periksa?" Ferry membentak security. Maaf Pak, tadi kami sudah periksa, tapi sama sekali kami tak menemukan apapun." Security berdalih, "Entah itu benar atau tidak. Simpan senjata api Anda, Mbak." Ferry menyuruh Mbak Maya meletakkan senjatanya perlahan. Kedua lengannya memberi aba-aba. "Ini bukan urusan kalian. Mereka yang akan aku tembak." Mbak Maya malah menentang Ferry. Nampak Ferry segera menelpon seseorang. Mungkin ia menyuruh anak buahnya untuk datang. Tiba-tiba Mbak Maya dihantam oleh preman itu saat pandangannya teralihkan. Aku super kaget. Kini Mbak Maya dan preman itu saling berebut senjata. Ferry berlari ke arah mereka melumpuhkan preman itu. Senjata berhasil Ferry raih. Mbak Maya tersungkur ke tembok. Preman itu terkapar di lantai. Lalu tak lama ada beberapa orang datang. Pasti itu anak buah Ferry. Lalu 2 satpam hotel juga menghampiri kami. Setelah itu datang 2 orang polisi. Alhamdulillah, kini mereka sudah ditangani. "Fer, kamu gak apa-apa? Aku khawatir dengan keadaannya." Segera tubuh Ferry kuhampiri. "Gak apa-apa, ia terlihat baik-baik saja, tapi hatiku tetap risau. Ayo." Polisi memborgol 1 preman yang terkapar dan 1 preman lagi yang sudah ditangkap security sejak tadi. Pun dengan Mbak Maya, ia ditangkap. "Ini senjata apinya, Pak." Ferry serahkan senjata api pada polisi. "Milik siapa ini?" tanya Pak polisi. "Milik Mbak ini, Pak. Ia membawa senjata api dan lolos dari pengawasan keamanan kami. Kami mohon maaf, Pak." Ferry menjelaskan pada pihak berwajib. "Pak polisi, kami bukan orang jahat. Kami hanya diperintahkan oleh bos kami untuk membawa wanita ini. Wanita ini kabur dari bos kami." Salah satu preman itu menjelaskan. "Siapa bos kalian?" tanya pihak berwajib lagi. "Aku masih panik di dekat Ferry. Pria yang sebentar lagi akan menjadi suamiku itu terus menenangkanku." "Bos saya seorang pengusaha di Thailand, Pak polisi. Wanita ini kabur karena berhutang banyak. Dia bekerja pada bos kami, tapi dia kabur." Kembali preman itu menjelaskan dengan penuh keyakinan. Akhirnya mereka berdua dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah suasana kembali tenang, aku dibawa oleh Ferry untuk duduk di sofa. Ia menenangkanku yang tadi masih syok takut terjadi apa-apa padanya. "Kamu jangan melamun, mereka sudah ditangani," kata Ferry sambil membelai kepalaku lembut. Aku manggut-manggut. "Lain kali jangan gitu, Fer. Kalau tadi pistol itu lepaskan pelurunya gimana?" Aku masih cemas. "Gak usah parno, aku gak apa-apa kan?" jawabnya santai. "Ayo minum dulu," pintanya. Aku manggut-manggut lagi sambil meraih gelas berisi air mineral. Satpam jaga hari ini yang meloloskan Mbak Maya masuk ke dalam hotel telah aku skorsing terlebih dahulu selama 1 bulan. Tapi mereka katanya benar-benar tak mengendus kalau Mbak Maya membawa senjata tajam. Mungkin Mbak Maya sudah lihai menyembunyikan sebuah barang supaya tidak terdeteksi. Yang jelas wanita itu benar-benar anak Pak Nadimin. Jadi dia pergi ke Thailand dan kabur lewat jalur air ke Indo. Ya ampun, kasihan sekali Pak Nadimin. Tante Windy dibui. Sekarang ada anaknya Mbak Maya masih terjerat kasus yang tak jelas. Aku benar-benar tak habis pikir, Fer, ujarku mengibah. "Rel, jangan pusing-pusing ya. 2 minggu lagi kita akan menikah. Jaga kondisi kamu. Aku gak mau kamu sakit," kata Ferry sambil kembali belai kepalaku. Aku manggut-manggut lagi. "Kamu bukannya ada meeting?" Aku baru ingat. Ferry langsung melihat arloji di lengannya. "Oh iya, masih ada waktu 15 menit supaya tidak terlambat." "Kamu udah gak apa-apa kan? Aku tinggal boleh?" ujarnya. "Loh, yang berantem itu kamu.
Aku cuma masih takut saja, Fer. Aku gak apa-apa. Kalau kamu mau pergi, pergi saja. Aku mengizinkan. Oke, nanti kita pulang bareng. Aku jemput kamu, jawabnya. Aku manggut-manggut. Ya sudah, aku pergi sekarang. Kamu istirahat Gih di ruangan kamu, sarannya. Lagi, aku manggut-manggut. Assalamualaikum. Ferry pergi. Waalaikumsalam. Jawabku penuh doa. Ferry sudah berjalan. Lalu ia tiba-tiba berhenti. Ia menolehku lagi dan lambaikan tangan. Sontak tingkahnya membuat aku terkekeh. Dah, ku balas lambaian tangannya. Sore harinya aku menunggu Ferry menjemput. Daripada menunggu di lobi, aku memutuskan untuk menunggu di parkiran. Mbak Aurel, sapa seorang wanita hingga membuat pandangan ini beralih padanya. Mbak Maya, sudah kembali. Ternyata yang datang adalah Mbak Maya. Mbak tenang saja, saya punya senjata api tapi tidak ilegal. Ada surat-suratnya. Jadi polisi bebaskan saya. Hanya 2 preman itu yang ditangkap atas tuduhan aniaya. Maaf Mbak, apa benar Mbak kenal dengan Pak Nadimin dan Bu Samsiah? Mereka orang tua saya Mbak. Saya memang kabur dari negeri orang. Tapi saya tidak berhutang. Saya di sana hanya dijadikan pelayan oleh suami saya, bos preman itu. Lalu saya kabur karena ingin bertemu orang tua saya. Mbak Maya menjelaskan maksudnya dengan penuh keyakinan. Mbak gak bohong. Tapi bagaimana kalau preman itu masih mencari Mbak? Maka dari itu, tolong saya minta alamat keluarga saya sekarang Mbak. Karena alamat mereka dulu sudah tak saya simpan. Kota ini juga sudah banyak yang berubah. Mbak Maya meminta dengan sangat. Maya, ayo ikut. Dek. Tiba-tiba ada orang asing lagi, tapi berbeda dengan 2 preman tadi. Ayo. Ia membawa Mbak Maya dengan cara menyeretnya. Ya ampun Mbak, aku kembali panik. Lepaskan. Siapa lagi kalian? Security, security. Aku berteriak memanggil security. Mereka 2 security segera menuju ke arah kami yang jaraknya lumayan jauh. Mereka masih menyeret Mbak Maya. Lepaskan. Mbak Maya terus berontak. Aku mengejar mereka. Preman itu menodongkan ke kepala Mbak Maya. Lantas aku dan security tak bisa bergerak lagi. Diam, atau orang ini akan ancam preman itu. Nafas ini tiba-tiba berhenti. Kaget. Lalu dengan susah payah aku mengatur nafas ini kembali. Oke, jawabku supaya preman itu tak bertindak gegabah. Jantung ini berdegup kencang. Aliran darahku ini pun mengalir deras karena takut sesuatu terjadi lagi. Namun, apa yang terjadi? Mbak Maya meraih tangan si preman itu, lalu mencoba meraih di tangannya. Mereka berdua saling tarik-menarik senjata api. Hanya 1 preman. Mungkin mereka teman preman yang 2 tadi. Panggil bantuan, Pak, titahku pada security. Aku masih cemas dengan mereka yang masih saling membebaskan diri. Yang aku takutkan itu adalah senjata apinya. Jangan sampai mereka tak sengaja melepaskan peluru. Dor, dek. Bersambung.